sana belum punya sistem untuk secara detail nominalnya berapa, di play berapa kali dan sebagainya, itu untuk detailnya itu belum ada. Cuman ini penasaran saja, dari masing-masing musisi itu saling tahu nggak nominalnya berapa? Maksudnya misalnya Mas Marcel per tahun dapat misalnya 100 juta, kemudian Segidok per tahun dapat misalnya 50 juta, terus itu tuh saling masing-masing musisi itu saling tahu nggak? Satu itu. Yang kedua adalah pernah ada konflik antar musisi, kok dia banyakan padahal laguku lebih terkenal. Misalnya anggap aja Dewa di play terus kemudian Segidok mungkin hanya beberapa orang yang suka genre itu, kemudian kok Segidok lebih banyak padahal laguku lebih terkenal. Yang kedua itu yang kemudian solusinya gimana itu? Oke. Pertanyaan yang pertama dulu ya Mas, mengenai tadi sebentar untuk akses mengenai data, ya. Karena ini saya jawab dari sebagai ketua LMK Prisindo ya. Kita kan bergerak berdasarkan private mandate, mandat privat. Ya. Jadi misalnya Mas menjadi anggota Prisindo, kita nanti tanda tangan surat perjanjian, Mas mempercayakan karya-karya Mas, di mana Mas ada sebagai performer di situ kepada kami Prisindo. Ya. Lalu kemudian kita juga pastinya di dalam kontrak membership itu kita ada kepastian untuk menjaga confidentiality, kita menjaga data-data Mas. Nggak boleh ada orang yang tahu, ya, nggak boleh ada orang yang tahu. Sekalipun itu sesama member nggak boleh tahu. Yang punya hak untuk bertanya itu cuma Mas kepada kami. Orang lain nggak boleh nanya itu berapa nggak? Bahkan waktu itu pernah ada yang belaga gila, Belgi gitu, belaga gila. Waktu itu saya lagi sosialisasi, ada yang Belgi nanya, transparansinya gimana nih LMKM? Gua tanya balik, Bapak siapa? Saya dari apa? Saya dari oke. Iya, transparansinya gimana? Pertanyaan saya, Bapak musisi? Bukan. Oke. Bapak pencipta lagu? Bukan. Bapak anggota LMK? Bukan. Kepentingan Bapak nanya transparansi apa? Nggak boleh. Itu kan perjanjian kontrak mandat privat. Saya nggak boleh kasih data orang saya pakai data anggota saya. Kalian sudah mempercayakan data kalian kepada kami, nggak boleh kita sebar-sebarin data kalian. Makanya saya selalu tanya kepentingannya apa dulu. Kecuali memang dia misalnya KPK gitu, oke. Tapi KPK juga harus lihat dulu apa kepentingannya. Kita kan punya hak untuk bertanya gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya latar belakang hukum, kita pasti tanya dulu. Datanya buat apa? Maka aja kita boleh. Ya, itu. Lalu kemudian tadi kedua Mas mengenai konflik misalnya anggap aja Mas Marcel merasa nominalnya lebih rendah daripada Segidok misalnya. Oke. Terus kok dia lebih banyak? Nah, untuk solusinya konflik konflik itu kita harus petakan dulu dari awal sebelum kita memastikan bahwa ini konfliknya adalah memang di ranah yang performing rights atau ranah yang non performing rights misalnya. Ya, misalnya karena gini Mas, digital ya, ini yang serunya digital. Kadang-kadang pemutarannya 38 juta misalnya gitu ya, viewersnya 38 juta, tapi dia nggak dapat royalti atau royaltinya kecil gitu. Kadang-kadang dia lupa gitu, bahwa pertama yang tadi saya bilang pentarifannya beda misalnya, karena 38 juta itu tidak kemudian menentukan bahwa royaltinya pasti naik, ada, tapi tergantung kita lihat dulu nih, gitu. Apakah dia diputar di tempat umum kah? Atau mekanikalnya yang 38 juta nilainya gitu. Tapi ketika dia dapat misalnya royalti performance ternyata nggak segini harusnya, karena gue pendengarnya dari 38 juta. Oh berarti masalahnya adalah royalti mekanikal dia yang dia belum klaim. Nah mekanismenya gimana dia? Dia harus tahu dulu lagu dia sudah dia masukkan ke YouTube misalnya gitu melalui siapa? Dia masukin sendiri atau melalui publisher? Kalau ternyata melalui publisher, dia harus pastikan dulu publishernya comply nggak, ngasih tahu nggak, ngasih laporan nggak. Jangan-jangan sudah dikolek sama publisher, tapi publishernya nggak lapor sama dia. Nangkap ya? Karena begitu udah masuk di digital itu, seringkali itu udah sama satu bundle. Hak mechanical-nya ada di situ, synchronization rights-nya ada di situ, performing rights-nya ada di situ, termasuk making available rights. Making available rights itu yang tadi saya sempat kasih informasi kalau kita buka Spotify, tadi saya sempat ngomong aja ya. Jangan-jangan dia bicara tadi. So,
Jadi kalau misalnya kita menjadi member dari Spotify, ya, kita bayar 69.000 ya setiap bulan, itu kita mendapatkan hak namanya making available rights. Itu apa? Artinya kita dikasih kesempatan untuk terbuka semua katalog yang ada di Spotify. Berapa ratus juta lagu itu kita bisa dengerin tanpa iklan. Ya. Tapi itu tidak kemudian memberikan kita hak untuk kemudian kita bisa pasang itu di tempat layanan publik yang bersifat komersial. Jadi kalau Mas punya kafe, pasang Spotify itu sebetulnya bayaran nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Itu sama kayak kita punya CD, ya dulu zaman CD Rizal ingat jalan. CD terus kita burn ke CPU, ya, kita copy ke CPU satu copy, lalu kemudian kita burn ke CD. Kita hanya boleh punya hak satu kali, kita boleh nge-burn ke dalam CPU kita, tapi kita tidak boleh nge-render atau nge-burn itu ke CD. Begitu ada, kita bisa kalau ketahuan itu bisa dilakukan. Nah, sama sebenarnya dari situ, gitu. Jadi harus hati-hati. Ya hanya memang ketentuan itu sekarang yang karena harus pelan-pelan disosialisasikan. Sebenarnya Spotify, ini gue bukan colong Spotify, tapi gue harus tahu. Spotify itu punya sebetulnya satu aplikasi lagi namanya Soundtrack. Mungkin teman-teman tahu Soundtrack yang brand itu kayak Spotify, isinya sama, katalognya sama. Cuma dia untuk pelayanan publik bersifat komersial. Bayarannya 300.000 satu bulan. Nah bedanya adalah kalau pakai itu mas, pakai si Soundtrack yang brand itu bayarnya dia nggak kayak LMKM langsung, tapi lewat agregator dulu. Itu aja rantainya. Agregator, dari agregator ke publisher, nanti publisher lapor ke LMK gitu aja. Dan pastinya kalau lewat banyak pihak itu potongan-potongan adminnya kan, ya kan? Itu aja bedanya mas. Jadi pertama-tama sebelum tahu itu petakan dulu. Ini royalti yang mana nih? Jangan-jangan mechanical gitu. Soalnya mengenai tadi yang menjawab tadi, kok sini kok gue yakin gue lebih terkenal kok, dia dapat lebih tinggi. Ya karena itu tadi bisa jadi memang pada hari itu memang gak ada yang dengar aja lagu kita. Lagu saya Firasat 23 tahun yang lalu yang tiba-tiba bisa sekarang ada yang dengerin lagi anak-anak gitu. Jadi bukan, nah ini menyenangkannya digital gitu. Bisa jadi lagu-lagu kita yang mungkin kita anggap mungkin ini enggak, nah mungkin lah tiba-tiba karena satu dan lain hal ada kondisi lagu kita jadi naik lagi hanya gara-gara situasi-situasi yang menurut kita anomali gitu ya. Sip. Mbak